Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat, Pak? Siap, baik Pak. Ah, sebelum kita memulai pelajaran ya, ada baiknya kita berdoa. Nah, di sini saya minta kepada saudara Angga untuk memimpin doa. Silakan, saudara Angga. Siap, siap Pak. Marilah teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang senam lantai. Nah, ya, sekarang kita melanjutkan pelajaran kepada pelajaran pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, di sini saya akan mengabsen ya terlebih dahulu. Nopi Puji Tri Astuti. Hadir, Pak. Hadir ya. Angga. Hadir Pak. Rinto. Gak ada ya Rinto? Sudah hadir sepertinya, Pak. Oh, gak hadir ya. Ada yang tahu kemana Rinto? Lupa ya. Tidak tahu, Pak. Iya Pak. Bolos sepertinya dia Pak. Iya. Hari ini kita akan mempelajari penyakit menular dan tidak menular ya. Nah, sini penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Nah, contohnya di sini ya penyakit yang tidak menular itu, contohnya si Nopi itu terkena penyakit yang tidak menular ya. Kemudian dia bermain dengan Angga yang tidak terkena penyakit. Ya. Nah, maka penyakit yang diidap oleh saudari Novi itu tidak akan menular atau tidak akan terkena oleh saudara Angga. Nah, itu yang kira-kira merupakan contoh dari penyakit tidak menular. Nah, macam-macam penyakit tidak menular itu, yang pertama kanker, obesitas, penyakit jantung, hipertensi, dan juga diabetes. Nah, kemudian ada penyakit menular. Nah, penyakit menular itu disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, parasit, dan bukan disebabkan seperti luka ataupun keracunan. Nah, penyakit menular ini berbahaya ya, karena dia menularkan. Contohnya seperti saudari Novi itu mengidap penyakit yang menular dan si Angga tidak mengidap penyakit ya. Kemudian mereka bermain bersama. Nah, disinilah waktu penyebaran penyakitnya, karena mereka sering bermain bersama. Kemudian penyakit yang diidap Novi Puji ini akan menular ke saudara Angga. Itulah yang disebut kira-kira penyakit menular ya. Nah, jadi kita harus menghindari kontak fisik ataupun terlalu sering dekat dengan seorang yang telah mengidap penyakit menular. Kita harus menghindar atau menjaga jarak ya. Nah, peraturan Menteri di sini Menteri Kesehatan ya, nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 4 mengungkapkan bahwa penularan penyakit itu disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, macam-macam penular penyakit itu yang pertama penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang pertama itu rabies. Rabies ini ya kalian tahu ya disebabkan oleh hewan, yaitu hewan anjing. Jadi kalau ada anjing di dekat rumahnya itu jangan didekati ya, nanti itu bisa menggigit kalau dia mengalami stres atau gangguan dari manusia. Nah, yang kedua itu ada pes atau plague. Nah, penyakit ini disebabkan oleh tikus. Ya.
di rumah Angga ada tikus Pak? Ada Pak. Banyak ya? Iya Pak, banyak Pak. Nah, banyak. Itu harus dibuang ya, harus disuruh Ya Pak, ya Pak. jauh-jauh dari rumah Kak. Nah, di Ya Pak. rumah Nopi ada tikus? Banyak, Banyak, Pak. banyak ya? Tikus curut, tikus kalong, banyak, Pak. Banyak macam. Beternak atau Tidak, Pak. tidak ya? Beternak. Jadi kalau ada rumahnya ada tikus ya, itu diusir ya. Nanti bisa menyebabkan penyakit ini. Nah, yang ketiga itu ada penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, nyamuk ini bisa menyebabkan penyakit malaria, diabetes, chikungunya, dan masih banyak ya. Banyak sekali penyakit yang bisa disebabkan oleh nyamuk ya. Jadi kalau di rumahnya banyak nyamuk itu bersihkan ya, ataupun pakai kelambu kalau mau tidur ya. Kalau misalnya di rumahnya memang banyak nyamuk dan tidak bisa dibersihkan. Yang kedua itu penyakit menular langsung adalah penyebab penyebaran melalui orang ke orang ya. Nah, macam-macam penularan penyakit langsung pertama difteri, tetanus, polio, campak, influenza, hepatitis. Nah, di sini untuk melindungi diri dari penyakit ya, kita harus menghindari dari lingkungan yang kotor. Nah, seperti yang dicontoh ini, lingkungannya sangat kumuh ya. Ini sepertinya di bantaran kali. Nah, di sini sangat banyak sampah. Ini merupakan sarang penyakit yang bisa membawa berbagai macam penyakit. Nah, yang di sebelahnya ada bapak-bapak yang lagi membersihkan halaman ataupun trotoar ya. Nah, dengan kita membersihkan seperti ini, itu bisa menjadi pelindung dari berbagai macam penyakit. Nah, cara mencegah penyakit itu kita harus menggunakan air bersih ya. Untuk memasak nasi kita menggunakan air bersih, untuk mandi kita juga harus menggunakan air bersih. Kemudian itu menggunakan jamban yang sehat. Kemudian ada lagi mencuci tangan, terus membersihkan lingkungan sekitar kita, mandi minimal 2 kali sehari ya. Terus juga sekarang lagi ada penyakit yang namanya pandemi COVID-19 ya. Jadi kita harus memakai masker dan juga menjaga jarak ya. Terus melakukan olahraga yang rutin supaya badan kita tetap sehat, juga bugar ya. Terus jangan lupa kita makan makanan yang 4 sehat, yang 5 sempurna gitu. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa Pak jelaskan. Kalau ada di antara kalian yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Ya, halo Pak. Halo? Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Apa Pak? Ini Pak, ingin bertanya tentang penyebab seseorang itu bisa terkena penyakit menular itu Pak. Apa tadi? Penyebab seseorang bisa terkena penyakit menular, penyebabnya Pak. Oh ya. Jika penyebab seseorang bisa terkena penyakit menular itu yang pertama karena mendekati seseorang yang terkena atau yang lagi terkena penyakit menular tersebut ya. Seperti kita mendekati seseorang yang terkena flu misal, nah kita mendekati orang tersebut, maka
Jikalau badan kita sedang tidak dalam keadaan yang baik atau tidak dalam keadaan yang segar, itu kita bisa cepat terkena atau bisa cepat terjangkit penyakit flu tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa Pak jawab ya. Terima kasih saudara Anda. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mungkin Terima kasih ini Pak. waktunya sudah hampir habis ya. Nah, jadi kesimpulannya kita harus menjaga diri atau merawat diri ya dari yang namanya penyakit menular dan juga tidak menular. Jangan lupa berolahraga dan juga makan makanan yang sehat, karena dibalik semua itu pasti kita akan mengambil nikmatnya ya. Jadi jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian terkena penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Nah, untuk selanjutnya Pak akan memberi kalian tugas ya, tugas membuat video tentang bagaimana menjaga diri dari penyakit menular dan juga tidak menular. Nah, nanti untuk yang lebih jelasnya Pak bagikan ke grup WhatsApp kalian ya. Di sana untuk pengumpulannya itu nanti melalui Google Form ya. Nanti Pak bagikan linknya di grup ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.